Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Go Podcast episode pertama. Sebelum memulai podcast pada hari ini, saya Imade Hari Ananta sebagai moderator dan perkenalkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Imade Resta Fatih. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikita Dilanita Sinten. Halo semua, perkenalkan nama aku Mika Pulyasari. Hai, perkenalkan nama saya Rizkyana Jadi Margareta. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas apa nih? Kita mau bahas tentang korupsi. Korupsi. Kan sekarang tuh banyak tindakan korupsi ya. Dan kita sekarang akan mengangkat tindak pidana korupsi yang dibuat oleh Bapak Setia Novanto. Kalian tahu nggak yang kasus tindak korupsi dana PKPU? Oh, tahu. Oh, waktu itu dia menjabat sebagai ketua DPR RI itu kan? Dan dia juga lagi jabat jadi ketua Partai Golkar kan? Oh betul, memang dia menjadi ketua DPR RI dan menjabat sebagai ketua Golkar. Masuki topik pada kali ini, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Tahu dong. Ya pastinya tahu lah. Aku dulu ya. Oke Oke. deh. Menurutku itu korupsi adalah tindakan yang hanya untuk memperkaya diri sendiri atau bisa untuk mementingkan diri sendiri gitu sih. Tahu nggak? Menurut aku itu tindakan korupsi itu tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau menurut Mega? Kalau menurutku pribadi sih ya hampir sama Dila. Soalnya kan kalau kita ngelakuin korupsi itu kan kita kesini merugikan orang banyak dan ngeuntungin diri sendiri. Dan pastinya apalagi yang kita rugiin itu negara gitu loh. Ya, gimana gitu? Pastinya masyarakat Iya, kita ya. masyarakatnya pasti bakal Salah. yang seperti itu. Aku belum tanya dulu. Ya, Menurut- kalau menurut Anda gimana? Gimana nih? Menurutku itu ya korupsi itu kayak dia menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan orang lain kepada diri kita. Nih, aku mau nanya nih. Aku dulu dong, boleh nggak nanya? Kalau menurut moderator sendiri, korupsi itu apa sih? Korupsi menurutku adalah tindakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat. Bisa jawab nggak? Gak bisa. Menurutku sih tindak korupsi itu penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Oke. Nah, kalian pernah nggak sih melakukan tindakan korupsi dari hal kecil maupun yang besar? Apakah kalian pernah melakukan tindakan korupsi sekecil apapun itu? Tentunya pernah sih, pernah. Nah, sekarang kita memasuki topik utama nih. Oke. Bagaimana kronologi kasus EKTP tersebut sih? Kasus EKTP itu berlangsung panjang banget ya. Pertama itu Setia Novanto udah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada itu kan ditetapkan pada tersangka di Juli 2017. Dan pada September 2017 Setia Novanto itu memenangkan pra pengadilan. Akhirnya status tersangka itu dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, belum selesai sampai di sana aja nih. November 2017 itu KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara EKTP dalam proses penyelidikan hingga akhirnya menetapkan kembali Setia sebagai tersangka. Nah, setelah itu Setia Novanto kembali menggugat keabsahan status tersangka atas dirinya untuk kedua kalinya. Nah, dia pernah mangkir nggak sih dari panggilan KPK? Oh ya, Setia Novanto pernah manggil 3 kali saat dipanggil KPK. 6 pegawai KPK menyambangi Setia Novanto di kediamannya di Jalan Wijaya 13 nomor 19 Melawai, Jakarta Selatan pada Rabu malam 15 November 2017. Pada penyelidikan penggeledahan rumah Setia dihindari, namun Setia tidak dapat di rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO.
sebelum kasus EKTP nih, Bapak Setia Novanto pernah terjerat kasus apa sih? Adanya ya, Setia Novanto itu pernah diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Bakabuah. Berdasarkan keterangan saksi, dia itu diduga menerima suap sekitar 12 miliar. Oh, baik juga ya. Itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Sepertinya untuk perorangan itu keluarganya nggak sih? Berarti rugi juga ya negara kita. Oh, berarti kasus EKTP ini bukan yang pertama dilakukan oleh Bapak Setia Novanto dong? Bukan. Kan dia banyak menjalani proses hukum. Nah, menurut kalian, apa sih faktor yang menjadi pemicu Bapak Setia Novanto melakukan tindakan korupsi tersebut? Baik, menurut aku sendiri sih kasus Setia Novanto itu termasuk dalam faktor internal, karena tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP. Oh, yang sebesar 5,9 triliun itu ya? Iya, sama sehingga merugikan negara hingga 2,7 triliun. Wah, banyak juga ya. Iya, lumayan banget. Lumayan banget tuh. Itu bisa beli pilok gimana? Obatnya pasti ada toko-tokonya Udah, lah gitu itu. aja biar suasana nggak tegang kan? Iya. Lalu upaya pencegahan seperti apa sih yang mestinya dilakukan jika sudah terjadi tindak korupsi tersebut? Baik, yang pertama tuh menurut saya lebih ke upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah agar lebih akuntabel dan transparan, karena menurut KPK itu di sektor ini memang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua, KPK kan membantu melakukan perbaikan masalah perizinan dan sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk mengontrol, sedangkan sistem yang sudah berjalan juga harus diperbaiki agar tetap akuntabel dan transparan. Tujuan ini tuh sebenarnya untuk mencegah pertemuan pihak pemohon dan pemberi izin yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Apa upaya korupsi tersebut sudah terbukti ternyata dilakukan oleh Bapak Setia Novanto? Menurut saya sih nyata ya, karena udah ada data realnya gitu. Apa sekarang Bapak Setia Novanto itu sudah dipenjarakan atau bagaimana lanjutannya? Sudah ditahan sih Bapak Setia Novanto, sedang menjalani hukuman. Selain hukuman penjara nih, apa hukuman yang diberikan oleh penegak hukum kepada Bapak Setia Novanto? Nah, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kan sudah menetapkan bahwa Setia Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi EKTP yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Setia Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda 500 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun gitu. Setia Novanto Jumat ini dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mantan Ketua DPR itu akan menjalani hukuman 15 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padanya. Terkait hukuman yang diterimanya, Setia Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak mengajukan banding. Sebelumnya pun juga diminta untuk tidak menduduki jabatan publik setelah 5 tahun menjalani hukuman penjara. Seperti dikatakan oleh Agus Raharjo tadi di berita sebelumnya bahwa permohonan justice kolaborator dari Setia Novanto yang ia ajukan pun juga sudah ditolak, meskipun tidak menutup kemungkinan pada kemudian hari ia masih bisa menjadi justice kolaborator jika KPK sudah merasa kualifikasinya sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, menurut kalian upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus korupsi? Satu kalimat nih dari per orang. Dari aku dulu ya, oke. Menurutku itu menjadi pemimpin yang berintegritas. Baik itu aku membangun pendidikan moral sejak kecil atau Menurutku meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kalau aku itu menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Oke.
Bagus semuanya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bapak Setia Novanto terbukti nyata telah melakukan tindak pidana korupsi, pengadaan dana, proyek EKTP, dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dan dicabutnya hak politik selama 5 tahun. Nah, sekian dari Go Podcast kali ini. Saya ucapkan Om Santi Om. Anti korupsi adalah Mantra yang ampuh untuk bangsa yang maju. Memulai podcast pada hari ini, saya Imade Hari Ananta sebagai moderator dan perkenalkan. Kalian tahu nggak tentang Pengadilan sama pengadilan gitu. Gimana nih? Nanti aku jawab deh ini. Misalnya gini, dia kan nanya, oh ini masuk ke topik utama nih. Bagaimana sih kronologi kasus KTP gitu? Terus aku jawab gini. Pada September 2017, oh pada maksud September pada betul, oh maksud Dia ngomong anjrit. nggak aku maksud gitu ya. Enggak. Nah sekarang kita mau ke topik utama. Oh kan beda lagi sama ini. Yang mana yang ikut ini? Yang menurutmu gampang buat dibilang aja. intinya masuk topik utama gitu. Jangan sebelum. Apa sih? Untuk aja sih. Nah, Gimana nih sih yang mana? sekarang kita Yang mau mana nih? sekarang masuk ke topik utama. Kasus korupsi KTP ini terbilang panjang ya. Pertama, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017. Namun itu tidak berlangsung lama. Pada September 2017, status itu dibatalkan oleh hakim pra peradilan negeri Jakarta Selatan. Terus Setia Novanto itu memenangkan kasus dapat sidang pra peradilan dan putusan hakim yang menyatakan kasus tersangka atas dirinya tidak sah. Main banget. Dan selesai di sana nih, KPK akhirnya melakukan penyelidikan baru untuk mengembangkan kasus KTP ini. Dalam proses yang panjang penyelidikan, akhirnya November 2017, Setia Novanto pun menjadi tersangka utama kasus EKTP.